pada tanggal 28 Mei 2000, Kecamatan Poso, kota di Sulawesi Tengah, menjadi saksi dari salah satu peristiwa paling mengerikan dalam sejarah konflik sektarian Indonesia. Tragedi yang kemudian dikenal sebagai pembantaian pesantren Wali Songo terjadi ketika serangkaian brutal dilakukan oleh militan Kristen terhadap beberapa desa yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Peristiwa ini bukan hanya merupakan bagian dari konflik yang lebih luas di wilayah Poso, tetapi juga menorehkan luka yang mendalam yang sangat sulit untuk dilupakan oleh masyarakat setempat. Dan pada hari itu, teriakan ketakutan menggema di udara saat militan Kristen menyerbu desa-desa dengan senjata di tangan. Mereka menebar teror di setiap sudut, mengubah desa-desa yang damai menjadi medan perang. Rumah-rumah dibakar, dan penduduk yang tidak bersalah menjadi korban kekerasan tanpa ampun. Pesantren Wali Songo di Sintowo, yang seharusnya menjadi tempat belajar bagi para santri, justru menjadi pusat dari tragedi ini. Jumlah korban tewas yang resmi dilaporkan mencapai 165 orang, namun angka tersebut hanyalah puncak dari gunung es kengerian yang sebenarnya terjadi. Jumlah korban tewas diyakini lebih besar dengan 39 tubuh yang kemudian ditemukan di 3 kuburan massal. Pembantaian ini meninggalkan jejak kengerian yang sulit diukur. Desa-desa yang sebelumnya penuh dengan kehidupan kini dipenuhi dengan rasa duka dan trauma yang mendalam. Banyak keluarga kehilangan anggota mereka, anak-anak kehilangan orang tua, dan istri kehilangan suami. Kisah-kisah yang menyayat hati tentang bagaimana penduduk desa berusaha menyelamatkan diri dari serangan brutal tersebut terus diceritakan dari generasi ke generasi. Tidak hanya menghancurkan kehidupan manusia, tragedi ini juga mengakibatkan kerusakan fisik yang besar. Rumah-rumah dan bangunan-bangunan yang dibakar, termasuk pesantren, meninggalkan puing-puing yang menjadi saksi bisu dari kekejaman yang terjadi. Banyak orang yang selamat harus menghadapi kehidupan yang tidak pasti, kehilangan tempat tinggal, mata pencarian, dan harus berjuang untuk membangun kembali kehidupan mereka dari awal. Pembantaian pesantren Wali Songo adalah salah satu contoh tragis dari dampak konflik sektarian yang berkepanjangan. Ini menunjukkan betapa rapuhnya perdamaian dan betapa pentingnya upaya-upaya rekonsiliasi untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan. Hingga hari ini, peristiwa tersebut terus menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya toleransi, pengertian dan perdamaian di antara berbagai kelompok dan etnis di Indonesia harus menjadi yang utama. Beberapa sumber Muslim memperkirakan jumlah korban pembantaian ini mencapai hingga 191 orang. Mayat-mayat yang ditemukan mengungkapkan cerita bisu tentang penderitaan yang dialami oleh para korban di tengah kekacauan. Pesantren Wali Songo yang biasa dipenuhi dengan lantunan ayat-ayat suci berubah menjadi tempat yang dipenuhi darah dan air mata. Para korban yang mencoba melarikan diri seringkali berakhir dengan nasib tragis. Dengan suara tangisan dan jeritan mereka mengisi udara malam itu. Ingatan para saksi mata yang selamat dari tragedi pembantaian tersebut menuturkan kekejaman militan yang begitu sangat keji. Dan ini merupakan bagian dari konflik sektarian yang lebih luas di Poso, yang dipicu oleh ketegangan politik lokal dan diduga melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh dari Jakarta. Kekejaman yang terjadi malam itu tak terlupakan bagi siapapun yang mendengarnya, apalagi bagi mereka yang menyaksikan langsung. Di pesantren Wali Songo, puluhan santri dan warga dikeluarkan dari tempat mereka untuk berlindung dan digiring dengan paksa menuju tepi sungai Poso dengan tangan terikat di belakang. Mereka dihimpun dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 hingga 12 orang yang terikat satu sama lain dengan kabel ijuk atau tali. Para pemuda dipisahkan dalam kelompok tersendiri, menciptakan pemandangan memilukan di bawah ancaman senjata militan. Saksi mata, Syahid, seorang investigator yang memberanikan diri mencari kebenaran, menemukan kenyataan yang mengerikan. Penyelidikannya mengungkap bahwa kekejaman ini bukanlah tindakan spontan, melainkan aksi yang berencana dengan matang-matang. Selain dipicu oleh konflik politik lokal yang kompleks, terdapat dugaan kuat bahwa tokoh-tokoh penting dari Jakarta turut berperan dalam eskalasi kekerasan ini. Di tepi sungai Poso, suasana mencekam semakin bertambah dengan teriakan dan tangisan para korban yang dihadapkan pada kematian. Para santri yang sehari-harinya mengisi waktu dengan belajar dan berdoa, kini hanya bisa pasrah menghadapi nasib tragis mereka. Kelompok militan dengan tatapan dingin dan tanpa ampun memastikan
bahwa tidak ada satupun yang bisa melarikan diri. Dan pada malam yang suram itu, di tepi sungai, sebuah aba-aba tajam terdengar memerintahkan puluhan orang yang sudah terikat untuk membungkuk. Seketika itu pula, pedang yang dipegang oleh para algojo haus darah berkelebat cepat, menebas leher-leher mereka, dan kepala-kepala yang terpisah dari tubuh jatuh ke sungai, diseret gravitasi dan menyentuh air dengan bunyi yang mengerikan. Darah bercampur dengan air sungai, meninggalkan jejak merah yang menyebar perlahan. Namun tidak semua korban langsung menemui ajal. Beberapa masih bertahan hidup, mencoba mengumpulkan sisa kekuatan untuk menyelamatkan diri. Mereka berusaha meraih apa saja yang bisa mengapung, seperti ranting, dahan, atau batang pisang. Namun harapan mereka segera dipadamkan oleh militan yang memastikan tidak ada yang selamat dengan melepaskan tembakan pada setiap gerakan yang terlihat. Setiap upaya terakhir untuk bertahan hidup dihancurkan tanpa belas kasihan. Sungai Poso yang biasanya tenang, malam itu menjadi saksi bisu dari salah satu peristiwa paling kejam dalam sejarah konflik sektarian Indonesia. Mayat-mayat yang terapung, tangisan dan jeritan yang memudar, serta darah yang mengalir di air menjadi bukti nyata dari kebrutalan manusia terhadap sesamanya. Peristiwa ini meninggalkan luka yang mendalam yang masih terasa hingga hari ini, mengingatkan kita semua akan pentingnya perdamaian, toleransi, dan rekonsiliasi dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Sungai yang biasanya menjadi sumber kehidupan kini berubah menjadi kuburan massal. Gelombang air yang memerah darah membawa cerita tragis dari mereka yang dibantai tanpa belas kasihan, dan setiap tubuh yang hanyut membawa kenangan, harapan, dan mimpi yang terputus di tengah malam yang mencekam. Keheningan kembali menyelimuti, namun suara horor dan penderitaan terus menggema di benak para saksi dan korban yang selamat. Inilah salah satu babak paling kelam di dalam tragedi pembantaian umat Islam di Poso, Sulawesi Tengah yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Di antara target kekejaman itu adalah warga pesantren Wali Songo, sebuah lembaga pendidikan yang terletak di Desa Sintowo, Kecamatan Lage, Poso. Pesantren ini merupakan rumah bagi lebih dari 300 orang, termasuk ustadz, santri, pembina, istri pengajar, serta anak-anak mereka. Malam itu suasana damai di kompleks pesantren berubah menjadi mimpi buruk. Kelompok militan menyerbu dan menebar teror tanpa ampun. Tidak satupun orang yang tersisa di kompleks pesantren tersebut. Sebagian besar dibantai dengan kejam, sementara yang mencoba melarikan diri ke hutan berusaha menyelamatkan diri dari kebrutalan yang tak terperi. Bangunan yang sebelumnya kokoh dan penuh dengan keceriaan kini tinggal reruntuhan kenangan. Kehidupan sehari-hari yang penuh ada di pesantren itu seakan berbisik, mengingatkan pada ketenangan dan keceriaan yang kini telah sirna. Para ustadz yang mengajar dengan penuh dedikasi, santri yang belajar dengan tekun, dan keluarga yang hidup dalam harmoni, semuanya lenyap sekejap oleh kebrutalan yang tak terbayangkan. Para penyintas yang berhasil melarikan diri kini hidup dengan luka batin yang mendalam, berusaha pulih dari trauma yang menghantui mereka setiap hari. Kisah pembantaian di pesantren Wali Songo mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga perdamaian dan toleransi. Ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kebencian dan kekerasan hanya membawa kehancuran. Ilham, satu-satunya ustadz pesantren Wali Songo yang selamat dari pembantaian brutal itu, menceritakan kisahnya kepada Said dengan suara bergetar penuh kenangan pahit. Ilham hanyut mengikuti aliran sungai Poso, mengapung sejauh beberapa kilometer, sebelum akhirnya ditemukan dengan luka fisik dan batin yang masih segar. Ilham menceritakan peristiwa mengerikan yang menimpa dirinya dan rekan-rekannya. Sebelum eksekusi kejam itu terjadi, para penghuni pesantren terlebih dahulu mengalami penyiksaan tak terperi. Mereka dikumpulkan di Masjid Al-Hira, di mana bau darah yang menyengat membaur dengan kengerian yang tidak berhenti di situ. Lalu setelah penyiksaan, tubuh-tubuh yang tidak berdaya itu diangkut ke dalam truk seperti barang mati tanpa nyawa. Truk-truk itu membawa mereka ke pinggir sungai Poso, tempat di mana eksekusi terakhir dilaksanakan. Di tepi sungai, mereka yang masih hidup dipaksa berlutut, aba-aba diberikan, dan dengan satu gerakan cepat berang-bedang algojo berayun menebas kepala dan tubuh mereka. Air sungai yang sebelumnya tenang berubah menjadi merah, mencerminkan kebiadaban yang baru saja terjadi. Darah mengalir bersama arus sungai, membawa serta kepedihan dan kesedihan yang sangat mendalam. Tubuh-tubuh yang tak bernyawa hanyut,
menjadi saksi bisu dari kebrutalan yang menimpa mereka. Beberapa korban yang masih hidup berusaha mengumpulkan sisa kekuatan untuk menyelamatkan diri. Mereka meraih apapun yang bisa mengapung, seperti ranting, dahan, atau batang pisang. Namun harapan mereka segera dipadamkan oleh militan yang memastikan tidak ada yang selamat dengan melepaskan tembakan pada setiap gerakan yang terlihat setiap upaya. Ilham dengan tubuh yang penuh luka, entah bagaimana berhasil melarikan diri dan mengapung mengikuti arus sungai. Dia menyaksikan tubuh-tubuh tak bernyawa menggelepar dan hanyut bersama arus. Sementara regu tembak memastikan tidak ada yang hidup untuk menceritakan kisah itu. Kisah Ilham adalah salah satu dari sedikit yang bisa mengungkapkan kengerian yang terjadi pada malam itu. Melalui pengakuannya, kita mendapatkan gambaran betapa brutal dan tidak manusiawinya serangan itu. Pembantaian di pesantren Wali Songo bukan hanya sebuah tragedi, tetapi juga sebuah pengingat akan pentingnya menjaga perdamaian dan mencegah kebencian yang bisa memicu kekejaman semacam itu. Sungai Poso menjadi saksi bisu dari pembantaian brutal umat Islam, terutama warga pesantren Wali Songo. Di aliran sungainya yang tenang, mayat-mayat mereka hanyut dan terbawa entah kemana, meninggalkan jejak kengerian dan duka yang sangat mendalam. Hingga kini, belum ada angka pasti mengenai jumlah korban dalam tragedi mengerikan tersebut. Sahrul Maliki, seorang warga kelurahan Kayamanya di Kecamatan Poso Kota, menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri pemandangan horor yang terjadi di sungai tersebut. Letaknya yang sekitar 9 km dari lokasi pembantaian membuatnya menjadi saksi tragis dari pemandangan mengerikan itu. Kepada Said, dia menceritakan dengan suara berat, "Dari pagi hingga siang saja saya menghitung ada sekitar 70-an mayat yang hanyut terbawa arus. Setelah itu saya tidak menghitung lagi." Laporan dari Pos Keadilan Peduli Umat atau PKPU mengungkapkan bahwa jumlah mayat yang ditemukan di Sungai Poso tidak kurang dari 165 orang. Dan angka ini mengungkapkan skala kebrutalan yang tak terbayangkan, mencerminkan betapa besar tragedi yang terjadi. Korban yang ditemukan bukan hanya laki-laki dewasa, tetapi juga perempuan, orang tua, dan juga anak-anak. Sahrul mengingat dengan jelas betapa memilukannya melihat mayat-mayat wanita yang biasanya disatukan dengan anak-anak. Ada yang cukup diikat, ada pula yang dimasukkan ke dalam karung. Katanya, yang menggambarkan dengan jelas bagaimana kebrutalan tersebut tidak mengenal batas. Sebagian besar mayat sudah rusak akibat siksaan sebelum akhirnya dihanyutkan ke sungai. Tubuh-tubuh yang tak bernyawa itu menunjukkan bekas kekejaman yang luar biasa, meninggalkan luka batin yang sangat mendalam bagi mereka yang selamat dan menyaksikan. Menurut Ilham, sebelum serangan brutal ini terjadi, warga pesantren Wali Songo sudah lebih dulu diteror oleh kelompok militan yang dikenal sebagai Pasukan Merah. Kompleks pesantren yang sering menjadi sasaran panah berapi yang diluncurkan oleh para penyerang. Hingga saat ini bekas-bekas panah tersebut masih terlihat jelas, mengingatkan akan masa-masa teror yang menghantui. Para pelaku pembantaian ini tidak diragukan lagi adalah militan Kristen yang dikenal sebagai pasukan kelelawar hitam. Setiap aksinya, mereka mengenakan pakaian serba hitam dengan tanda di dada dan ikat kepala merah. Karena itu pula, mereka sering disebut sebagai Pasukan Merah. Penampilan mereka yang mengerikan di pesantren Wali Songo merupakan puncak dari hubungan yang sudah lama tegang antara umat Islam dan Kristen di kawasan itu. Dan pada malam itu, Pasukan Merah melancarkan serangan yang sangat terencana dan penuh kebencian, mengubah kompleks pesantren yang damai menjadi medan pembantaian. Dengan senjata di tangan dan kebencian membara, Pasukan Merah menyerbu masuk, menghancurkan setiap harapan akan perdamaian. Mereka tidak hanya membunuh dengan kejam, tetapi juga memastikan bahwa trauma dan ketakutan tertanam dalam benak siapapun yang selamat. Pemandangan darah dan kekejaman menjadi saksi bisu dari kebrutalan yang terjadi. Dan Ilham yang selamat dari kebiadaban ini menceritakan dengan jelas bagaimana teror itu dimulai. Setiap malam, mereka hidup dalam ketakutan, mendengar suara panah yang meluncur dan menghantam bangunan pesantren. Para penghuni pesantren, termasuk anak-anak yang seharusnya belajar dan bermain dengan penuh ketenangan, hidup dalam bayang-bayang ketakutan akan serangan berikutnya. Serangan malam itu merupakan klimaks dari ketegangan yang telah lama membara. Pasukan Merah dengan kebencian yang mendalam menyerang tanpa ampun. Ilham melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana teman-teman dan keluarganya dibantai.
setiap jeritan dan darah yang tumpah meninggalkan luka yang tak akan pernah sembuh. Dan Ilham menceritakan, malam itu mereka mengumpulkan kami di masjid. Bau darah menyengat di udara, kami disiksa tanpa ampun. Tubuh kami diangkut seperti barang mati ke tepi sungai. Di sana, di tepi sungai yang kini menjadi kuburan massal, mereka yang masih hidup dipaksa berlutut dengan satu aba-aba. Pedang-pedang algojo berayun menebas kepala dan tubuh mereka. Air sungai yang sebelumnya tenang berubah menjadi merah, mencerminkan kebiadaban yang baru saja terjadi. Dan tragedi ini meninggalkan jejak yang sangat mendalam, mengingatkan kita semua akan pentingnya perdamaian, toleransi, dan rekonsiliasi dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Mayat-mayat yang terapung, tangisan dan cerita yang memudar, serta darah yang mengalir di air sungai menjadi bukti nyata dari kebrutalan manusia terhadap sesamanya. Pembantaian di pesantren Wali Songo adalah peringatan bagi kita semua bahwa kebencian dan kekerasan hanya membawa kehancuran, dan pentingnya menjaga perdamaian adalah pelajaran yang tak boleh dilupakan. Di dalam laporannya, pihak gereja melalui Krisis Center GKST untuk kerusuhan Poso mengakui bahwa di kalangan mereka memang terdapat kelompok terlatih yang berpakaian ala ninja. Kelompok ini dikenal dengan nama Pejuang Pemulihan Keamanan, atau pengakuan ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang siapa yang berada di balik serangkaian serangan brutal tersebut. Setiap kali kelompok ini yang juga dikenal sebagai Pasukan Merah melancarkan serangan, mereka selalu mengenakan pakaian serba hitam ala ninja yang hanya memperlihatkan mata mereka, atribut salib di dada, dan ikat kepala merah menjadi ciri khas yang menakutkan, menandai identitas mereka saat menebar teror di setiap sudut Poso. Korban dari serangan Pasukan Merah seringkali ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Mayat-mayat yang rusak parah dan sisaan yang dialami oleh para korban menciptakan jejak ketakutan di setiap penyerangan. Pasukan Merah tampak selalu berada di atas angin. Taktik mereka yang terorganisir dan brutal membuat mereka nyaris tak terkalahkan dalam konfrontasi. Akibatnya, sebagian besar korban dari serangan ini adalah orang-orang Muslim yang tidak mampu menghadapi kekuatan dan kebencian yang dilancarkan oleh kelompok ini. Kekerasan ini juga memperlihatkan betapa dalamnya kebencian yang membakar kedua belah pihak. Tragedi di Poso menjadi bukti nyata bahwa kekerasan dan balas dendam hanya membawa kehancuran dan juga penderitaan. Kisah-kisah seperti ini menuntut kita untuk belajar dari masa lalu, untuk berusaha menghindari kekerasan dan mencari jalan damai dalam menyelesaikan konflik. Pengakuan dari pihak gereja mengenai keberadaan kelompok terlatih ini menunjukkan bahwa ada kesadaran akan keterlibatan dan tanggung jawab yang perlu diakui dan diperbaiki. Serangan dan pembantaian yang menimpa pesantren Wali Songo hanyalah salah satu dari serangkaian kekejaman yang terjadi di Poso. Kekerasan sektarian ini menyebar luas, menghancurkan kehidupan di banyak desa yang penduduknya mayoritas Muslim. Tercatat, setidaknya 16 desa mengalami kehancuran total, rumah-rumah dan bangunan lain dibakar habis, meninggalkan puing-puing dan abu sebagai saksi bisu kebrutalan yang terjadi. Dari arah selatan Poso, kerusakan meluas hingga mencapai Tentena, sebuah daerah yang sebelumnya damai dan penuh dengan kehidupan sehari-hari. Kini tempat tersebut berubah menjadi zona kehancuran, dengan rumah-rumah yang hancur dan jalan-jalan yang dipenuhi reruntuhan. Asap tebal masih mengepul dari sisa-sisa kebakaran, mengingatkan akan malam-malam teror yang menimpa penduduk. Dan di arah timur, kerusakan menjalar hingga Mali. Desa-desa yang dulu hidup damai dalam harmoni, kini hanya menyisakan kenangan yang pahit. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal dan anggota keluarganya, meninggalkan luka yang mendalam dan trauma yang tak terbayangkan. Di sini seperti di tempat lain, kekerasan meninggalkan jejak penderitaan yang mendalam. Dari arah barat, kehancuran mencapai Tambarana. Dan di daerah ini, yang sebelumnya merupakan komunitas yang erat, sekarang dipenuhi dengan reruntuhan dan kesedihan. Setiap sudut desa menjadi saksi bisu dari kekerasan yang menghancurkan kehidupan banyak orang. Penduduk yang selamat terpaksa melarikan diri, mencari perlindungan di tempat yang lebih aman, meninggalkan rumah dan juga kenangan mereka. Kekerasan yang melanda Poso mencerminkan kebencian yang mendalam, dan kekerasan yang tak terkendali mengakibatkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal, keluarga, dan juga harapan. Penyerangan dan pembantaian yang dilakukan di berbagai desa ini menunjukkan betapa perlunya upaya rekonsiliasi dan perdamaian yang nyata. Dengan mengenang kembali peristiwa ini,
kita diingatkan akan pentingnya menjaga perdamaian dan berusaha untuk mencegah kebencian yang bisa memicu kekejaman serupa di masa depan. Kejadian tragis ini menjadi pelajaran berharga bahwa hanya dengan toleransi, dialog, dan kerjasama antar umat beragama, kita bisa membangun masyarakat yang lebih harmonis dan juga damai. Investigasi di Poso mengungkap adanya keterlibatan gereja dalam beberapa kerusuhan yang terjadi. Ketua Kompak, UI Padang Agusna, mengungkapkan bahwa sebelum melakukan penyerangan, para pelaku menerima pemberkatan dari gereja. Sebelum mereka melancarkan penyerangan, mereka menerima pemberkatan dari para pemuka agama di gereja, kata Agusna. Pemberkatan ini diberikan di gereja Silanca pada tanggal 8 Juni 2000. Dan demikian pula, Pendeta Rinaldi Damanik memberikan pemberkatan di halaman Puskesmas depan gereja Sinode Tentena. Pemberkatan tersebut tidak hanya diberikan kepada pasukan kelelawar hitam, tetapi juga kepada para perusuh lainnya. Dan pemberkatan ini, menurut temuan Kompak, memberikan semangat dan kebencian yang membara di hati masyarakat Kristen terhadap umat Islam. Mereka yang menerima pemberkatan merasa mendapatkan restu ilahi untuk melancarkan serangan, menambah keyakinan mereka, dan membangkitkan keberanian untuk melakukan tindakan kekerasan yang kejam. Investigasi Kompak menunjukkan bahwa tindakan ini bukan hanya serangan spontan, melainkan direncanakan dengan matang dan dibalut dalam ritual keagamaan yang memperkuat semangat dan motivasi pelaku. Pemberkatan yang seharusnya menjadi simbol kedamaian dan berkat digunakan untuk menyulut api kebencian dan juga kekerasan. Menurut Agusna, yang menarik dari situasi ini adalah ironi yang terjadi di mana para pelaku yang mengakui telah melakukan pembumihangusan terhadap perkampungan umat Islam dan membantai masyarakatnya, mengadukan umat Islam sebagai provokator. Pendeta Rinaldi Damanik dan Advent Lateka, meskipun terlibat dalam kekerasan tersebut, mengadukan umat Islam sebagai pihak yang memprovokasi situasi di kabupaten ini. Kabupaten Poso, yang sebelumnya dikenal sebagai penghasil kakao terbesar, kini nyaris seperti kota mati karena hampir seluruh penduduknya telah mengungsi. Bangunan-bangunan yang ditinggalkan hanyalah sisa-sisa puing yang berserakan di mana-mana, menjadi saksi bisu dari kehancuran yang terjadi. Ironi dari situasi ini menggambarkan betapa rumitnya konflik di Poso, di mana kedua belah pihak saling menuding dan mencari alasan untuk kekerasan yang telah terjadi. Meskipun para pelaku kekerasan telah melakukan tindakan kejam terhadap umat Islam, mereka mencoba membalikkan narasi dengan menuduh bahwa umat Islam sebagai pihak yang memprovokasi. Kondisi kabupaten yang nyaris menjadi kota mati, dengan penduduk yang mengungsi dan bangunan yang hancur, mencerminkan dampak tragis dari konflik sektarian yang terus berkecamuk. Kehancuran ini tidak hanya merusak infrastruktur fisik, tetapi juga menghancurkan harapan dan juga kehidupan banyak orang yang dulunya hidup damai dan juga harmonis. Penyerangan terhadap umat Islam yang berlangsung sejak tanggal 23 Mei lalu menandai pertikaian ketiga antara komunitas Islam dan Kristen. Pertikaian ini pertama terjadi pada Desember 1998 dan 16 bulan kemudian. Pada 15 April 2000, konflik kembali meletus dipicu oleh perkelahian antara pemuda dari Kelurahan Kayamanya yang mayoritas Muslim dan Lambojia yang mayoritas Kristen. Di dalam penyerangan kali ini, kelompok militan yang dikenal sebagai pasukan kelelawar hitam dipimpin oleh Cornelis Tibo asal Flores menyerang kaum Muslim di Kayamanya. Mereka memulai serangan dengan cara provokatif dengan memukul-mukul tiang listrik untuk memancing kemarahan umat Islam setempat. Suara bising dan tindakan yang mengganggu ini berhasil memicu ketegangan yang segera meledak menjadi kekerasan. Setelah memprovokasi penduduk, pasukan kelelawar hitam mulai menganiaya umat Islam yang berada di sekitar kampung tersebut. Kekejaman mereka mencapai puncaknya ketika mereka membunuh Haji Semarudin, seorang tokoh penting di komunitas tersebut. Dan tindakan ini bukan hanya serangan fisik, tetapi juga simbolis, menunjukkan tekad mereka untuk menakut-nakuti dan menghancurkan semangat perlawanan umat Islam. Penyerangan ini tidak hanya menyebabkan korban jiwa dan luka fisik, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam di hati penduduk Kayamanya. Konflik yang terus berulang ini menunjukkan betapa rapuhnya hubungan dan betapa dalamnya kebencian yang telah tertanam di antara kedua komunitas. Amarah umat Islam yang memuncak akibat serangan brutal pasukan kelelawar hitam memicu aksi balasan.
mereka mengejar pasukan tersebut yang melarikan diri ke gereja Katolik Makolama untuk berlindung. Kemarahan umat Islam yang sangat membara membuat mereka membakar gereja itu, menjadikannya sasaran karena dianggap sebagai tempat persembunyiannya para penyerang. Dan salah satu akar penyebab dari pertikaian yang berulang ini adalah konflik politik lokal yang berkepanjangan. Perebutan jabatan Bupati Poso pada Desember 1998 menjadi salah satu pemicunya. Herman Parino, seorang tokoh Kristen yang berpengaruh, gagal merebut jabatan tersebut. Namun Herman Parino dan para pendukungnya menuduh Arif Batanga, bupati yang sedang menjabat dan seorang Muslim, merekayasa kegagalan Parino. Tuduhan ini menambah bahan bakar pada api konflik, memperdalam ketidakpercayaan dan kebencian antara komunitas Kristen dan juga Muslim di Poso. Konflik di Poso menggambarkan betapa kompleks dan mendalamnya perselisihan sektarian yang dapat terjadi di masyarakat yang dulunya hidup dalam damai dan juga harmoni. Tragedi ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga perdamaian, dialog, dan rekonsiliasi untuk menjaga kekerasan dan juga kehancuran lebih lanjut. Dengan mengenang peristiwa ini, kita diingatkan akan pentingnya toleransi dan usaha bersama untuk membangun kembali kepercayaan dan juga kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat yang beragam. Sekian video kali ini, semoga memberikan informasi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.